Shalom, jumpa lagi dengan Renungan Kristen Daniel Story. Kali ini kita akan belajar dan melihat kasus di mana bangsa Israel ada di padang gurun dan mereka dipagut ular tedung. Jadi saat itu bangsa Israel berjalan ke arah Laut Teberau. Mereka bersungut-sungut dan berkata-kata melawan Tuhan dan Musa. Mereka merasa lebih baik di Mesir saja. Jadi mereka merasa punya kehidupan yang lebih pasti di Mesir. Mereka merasa nyaman ada di Mesir. Mereka merasa ini loh kehidupan kami, sudah nyaman, sudah enak. Zona nyaman ada di Mesir. Mereka merasa punya kehidupan yang pasti diperbudak, saudara. Mereka hidup dalam rutinitas perbudakan. Mereka tidak perlu berpikir masa depan, karena tentu masa depan mereka suram dalam perbudakan. Tetapi anehnya bangsa Israel lebih memilih itu ketimbang janji Tuhan yang bagi mereka tidak pasti, tidak jelas janji Tuhan, tidak ada di depan mata, karena mereka degil dan tidak punya iman pada janji Allah. Terkadang mirip ya saudara dengan kita yang lebih suka hidup diperbudak dosa, yang lebih suka hidup dalam dosa dan merasa nyaman dengan dosa. Bangsa Israel berdosa kepada Tuhan, karena itu Tuhan menghukum mereka dengan pagutan ular tedung. Saya bacakan Bilangan 21 ayatnya yang ke-7. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Bilangan 21 ayat yang ke-8. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup." Bilangan 21 ayatnya yang ke-9. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Pertanyaannya adalah kenapa harus patung berbentuk ular? Karena ular melambangkan kutuk. Ingat saudara di Kejadian 3 ayat yang 14. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanah akan kau makan seumur hidupmu." Jadi jelas ular melambangkan binatang yang terkutuk. Jadi ketika bangsa Israel saat itu berbuat dosa, maka ular-ular tedung itu memagut bangsa Israel, dan banyak dari mereka yang mati terpagut ular. Jika mereka mau selamat dan tetap hidup, satu-satunya cara adalah mereka harus memandang pada ular tembaga itu. Kejadian itu saudara melambangkan Kristus yang menjadi kutuk di kayu salib. Kita buka Galatia 3 ayat yang ke-13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, "Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib." Yesus yang kudus menjadi kutuk, atau dengan kata lain dia terkutuk untuk menebus dan menyelamatkan kita. Dia tidak mengenal dosa, menjadi dosa karena kita. Kita baca di 2 Korintus 5 ayat yang ke-21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Ketika dosa memagut kita, maka akibatnya kita akan mati rohani, kekal di neraka. Jika kita mau diselamatkan, maka satu-satunya cara, tidak ada cara lain saudara, satu-satunya cara adalah memandang dan percaya pada karya penebusan Kristus di kayu salib. Saya bacakan Yohanes 3 ayat yang ke-14. "Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan." Yohanes 3 ayat yang 15, "Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal." Yohanes 3 ayat 16, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Saudara harus perhatikan saudara, bisa racun ular membuat sel darah menjadi beku dan bisa mengakibatkan kematian. Saudara bisa pelajari itu, saudara bisa cari artikelnya, banyak tersebar saudara. Sedangkan bisa racun dosa juga menyebabkan hati kita menjadi beku, tidak merasa perlu untuk mendengar Tuhan, dan tidak merasa perlu untuk bertobat dari dosa kita, dan akan menyebabkan kematian rohani kita.
Bisa racun ular juga dapat melumpuhkan mangsanya, sedangkan bisa racun dosa juga dapat melumpuhkan nurani kita, sehingga meskipun kita tahu bahwa kita hidup jauh dari Tuhan dan dalam dosa, tapi kita seperti tidak berdaya, saudara, untuk bertobat. Ketika kita sudah terkena bisa racun dosa, terkadang kita ingin bertobat, kita ingin keluar dari dosa-dosa kita. Kita sendiri sudah muak dengan kehidupan dosa tersebut, saudara. Tetapi yang ada adalah kita tidak mampu, kita tidak berdaya, kita seolah-olah sudah lumpuh secara rohani karena kita terkena bisa racun dosa tersebut, sehingga kita tidak mengambil langkah pertobatan. Seringkali juga kita ingin bertobat tetapi kita tunda-tunda. Nanti saja, besok saja, yang pasti bukan sekarang. Atau seringkali, saudara, kita tidak mau bertobat karena kita merasa hidup dosa itu enak, atau kita sudah menikmati hidup dosa, kita sudah merasa nyaman dengan dosa-dosa tersebut, dan kita merasa tidak perlu keluar dari dosa-dosa tersebut. Racun dosa sudah membuat kita sedemikian lumpuh secara rohani sehingga kita bahkan merasa nyaman dengan dosa-dosa tersebut, saudara. Beberapa tahun lalu, sekitar tahun 90-an, saat itu saya masih kuliah di sebuah kampus di Jakarta. Setiap hari Jumat ada persekutuan doa dan seringkali mengundang pembicara-pembicara dari luar. Saat itu sering pembicara mengadakan altar call, mengadakan tantangan untuk jemaat bertobat menerima Yesus menjadi Tuhan. Tetapi saat itu saya ingin maju, tetapi saya tidak memiliki kemampuan untuk maju. Saya mau, tetapi saya tidak mampu. Saya tidak berdaya, saya lumpuh secara rohani. Bahkan seringkali sampai pembicara selesai khotbah, pembicara pulang menuju ke parkiran, saya masih mengikuti pembicara hanya dengan satu tujuan: tolong doakan saya supaya saya bertobat. Tetapi saya tidak pernah mampu mengutarakan hal itu. Dan dari tahun ke tahun semuanya tetap seperti itu, tidak ada perubahan. Saya mau bertobat tetapi saya tidak mampu bertobat. Sampai satu saat ada satu acara Natal di kampus. Ketika itu saya ada di luar ruangan. Saya tidak tahu apa khotbahnya saat itu. Bahkan memang sebenarnya saya tidak peduli khotbahnya apa, karena saat itu saya ada di kampus dengan satu tujuan. Jadi saat itu, saudara, ada satu tradisi negatif di kampus saya, yaitu setelah selesai acara Natal kami akan pesta minuman keras, kami akan mabuk-mabukan. Jadi saat itu tujuan saya ada di kampus adalah untuk pesta minuman keras, untuk mabuk-mabukan, bukan mendengarkan firman Tuhan. Nah, setelah acara saya merasa saya harus pulang. Saya merasa ada satu kekosongan di dalam batin saya, di dalam hati saya ada satu kekosongan yang harus segera diisi. Ketika itu, saat itu juga saya masuk kamar, saya pulang sampai di rumah, saya masuk kamar dan saya berdoa, saya bertobat. Saat itu juga saya menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup saya pribadi. Saudara, ketika saudara mendengarkan firman ini, saudara mendengar sharing firman ini, dan saudara merasa saudara perlu bertobat, tolong saudara jangan tunda. Saudara bertobat saat ini sebelum semuanya terlambat. Bagi saudara yang mau menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam hidupmu, saat ini kita berdoa bersama. Ikuti doa saya di dalam hati saudara. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengaku bahwa kami adalah orang yang berdosa. Kami mengaku kami butuh Engkau. Kami mengaku kami butuh ditebus. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau sudah tebus dosa-dosa kami di kayu salib. Kami memandang pada karya keselamatan-Mu, Tuhan. Kami mau menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kami. Masuklah ke dalam hati kami, bertahtalah di dalam hati kami. Kami menjadikan Engkau sebagai Raja di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bertobat, kami menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan memberkati.